Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maksud saya tentang evaluasi data yang kedua dengan menggunakan metode indeks Mayer. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, mari kita ikuti bersama. Nah, untuk yang pertama yang harus kita ketahui kenapa kita menggunakan metode ini, karena dalam indeks Mayer merupakan metode evaluasi data yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kecenderungan penduduk memilih angka-angka akhir tertentu dalam memberikan jawaban terkait umur. Nah, seperti kita ketahui, waktu sensus penduduk ya, waktu petugas sensus datang ke rumah, dan apalagi waktu tanya ke golongan usia yang termasuk usia tua, mereka tidak ingat atau mereka tidak tahu mereka tanggal lahirnya berapa. Jadi mereka hanya menjawab kira-kira umur saya sekian. Makanya indeks Mayer sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi data semacam ini, karena orang pasti akan mempunyai kecenderungan menyukai angka-angka tertentu. Misalkan si A menyukai angka 7, si B menyukai angka 9 dan seterusnya. Jadi mereka menggunakan angka-angka perkiraan tersebut dalam menjawab sesuatu dalam kaitannya data kependudukan. Oke, lanjut. Nah, tujuannya apa nih? Jadi untuk mengetahui pola kecenderungan angka akhir yang disenangi dapat dihitung dengan indeks Mayer, yaitu suatu angka yang dapat memperlihatkan besarnya kesalahan dalam pelaporan serta pencatatan umur. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi indeks Mayer itu dapat menunjukkan pola kecenderungan umur dengan angka-angka akhir, maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perapian data. Caranya gimana nih? Nah, data yang diberlakukan dalam metode evaluasi indeks Mayer adalah data yang memuat distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dengan interval umur 1 tahun. Jadi, di sini nanti dipisahkan umurnya, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan itu sendiri-sendiri, dan intervalnya cukup 1 tahun saja. Jadi nggak ada kelompok umur ya, misalkan kelompok 0 sampai 4 tahun itu tidak ada. Jadi data itu harus dipecah jika datanya seperti itu. Nah, tahap perhitungannya kalian bisa baca sendiri ya, silahkan dibaca. Oke, di modul yang saya berikan juga sudah ada. Baik, jika sudah kalian baca, mari kita simak perhitungannya. Jika hasil yang diperoleh dibandingkan dengan dasar-dasar angka 10, apabila menunjukkan angka itu lebih kecil dari angka dasar tersebut, berarti pelaporannya serta pencatatan umur adalah dalam kategori baik. Jadi sebaliknya, kalau angka-angka tersebut hasil perolehannya indeks Mayer itu lebih dari 10, jadi kategorinya ada kecenderungan yang sangat mencolok atau bisa dikatakan dalam kategori yang buruk. Baik, ini ada contoh ya perhitungan. Kita coba menghitung indeks Mayer dari data yang sudah ada. Di sini yang ini artinya kolom ya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu kolom. Terus ini adalah angka yang sudah ketentuan. Ini adalah jumlah penduduknya dari kelompok 10 sampai 80 atau 20 sampai 10. Ini sudah tersaji, ada keterangannya di atasnya. Kemudian ini adalah sudah ketentuan dari indeks Mayernya, perhitungannya. Jadi kalau ini dimulai dari angka 1, 2 dan seterusnya, ini tetap ya paten. Kemudian ini juga paten untuk K2-nya. Terus ini kolom ke-6 itu adalah hasil dari kolom 2 dikali kolom 4, ada di sini sudah tertulis. Ini juga seperti itu. Nah, untuk kolom 6 ini adalah ada tadi keterangannya di atasnya. Oke, setelah itu ini adalah prosentasinya. Ini kita total ya, ini total, ini totalnya. Kemudian
cara menghitung ini per kolom, misalkan kolom pertama, baris pertama, yaitu dengan hasil yang ketemu tadi dibagi ini dikali 100, ketemulah ini, jadi nanti ini hasil akhirnya harus 100. Nah, sedangkan yang tabel terakhir yaitu selisih dengan 10, misalkan ini jika angkanya itu lebih dari 10, jadi 18,55 dikurangi 10. Jika angkanya itu kurang dari 10, maka 10 dikurangi angka tersebut, jadi ketemunya ini. Jadi beda, cuma mana yang lebih besar dari 10 atau yang kurang 10. Jika lebih besar dari 10, maka angka tersebut dikurangi 10. Jika lebih kecil, maka 10 dikurangi angka tersebut. Nah, ini ketemu ya, dijumlah. Nah, ini ketemu nih, karena datanya lebih dari 10, maka datanya itu jelek. Kok bisa jelek? Kita bisa ketahui, jadi angka tertinggi di sini tuh ada 8 sekian, jadi mempunyai kecenderungan memakai angka nih 0 dan 5. Bagaimana? Bisa dimengerti ya sampai sini. Alhamdulillah, tutorial tadi sudah saya berikan, jadi sekarang ada soal yang siap untuk kalian kerjakan. Nah, selamat mengerjakan. Soal juga sudah ada di buku yang sudah saya bagikan kemarin atau di modul yang saya bagikan kemarin. Oke, terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat menjalani perkuliahan daring. Oke, silahkan berkompetisi yang sehat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menjadi orang yang sukses. Sekian, kita tunggu video atau media pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.